Ya pemirsa, mulai 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi kembali menerima kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya termasuk dari Indonesia. Kebijakan ini kembali diambil setelah sejak 27 Februari 2020, kedatangan jemaah umroh dari luar Arab Saudi ditutup akibat pandemi COVID-19. Kabarnya Vita, ini ratusan jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jemaah mengaku mendapatkan informasi keberangkatan beberapa hari sebelumnya. Pertanyaannya tentu secara bergilir ya, karena kan kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia ini kabarnya cukup besar ya, ada puluhan ribu kabarnya yang diberikan kepada sejumlah negara di dunia, dan Indonesia mendapatkan kuota yang juga lumayan besar. 360 informasinya ya? Ya itu dia, makanya coba kita tanyakan kepada calon jamaah yang masih berada di tanah air. Ini ada Ibu Mas Rura. Mas Ruro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Rura. Ya. Ibu, assalamualaikum. Bisa mendengar suara kami, Bu? Iya, saya bisa dengar. Oke, Ibu mau berangkat pagi ini? Iya, rencananya pagi ini mau berangkat ya, take off jam 10.45. Artinya sudah firm informasi tersebut Ibu peroleh? Iya, saya udah firm, hasil PCR saya tadi malam sudah keluar, tiket saya juga sudah ada, dan visa saya juga sudah ada. Tapi Ibu sebetulnya sudah harus diberangkatkan sebelum hari-hari kemarin ya kabarnya, informasinya begitu ya? Iya, sebenarnya saya dischedule-kan berangkat tanggal 1 November, 2 hari yang lalu. Tetapi ya kaderullah ternyata saya tidak bisa berangkat kemarin beserta hampir 100 orang jamaah lainnya nggak bisa berangkat di hari minggu yang lalu. Karena visa saya terlambat keluar. Jadi visa saya baru keluar itu setelah check-in counter pesawat SC-nya tutup. Jadi kita nggak bisa di-check-in kan, nggak bisa berangkat. Dan itu menyebabkan saya dan beberapa teman-teman kami yang satu rombongan juga tidak bisa berangkat. Oke, berarti informasi ini cukup dadakan nggak sih Bu? Tadi Ibu mengatakan baru semalam. Kalau kita untuk berangkat hari ini, memang pada waktu tanggal 1 kita nggak berangkat itu memang sudah dischedule-kan untuk tanggal 3 ini berangkat. Tetapi kami kemarin harus melakukan PCR test ulang. Karena PCR test kami yang tanggal 1 itu kan tanggal 31 kita lakukan sudah tidak berlaku. Kadaluarsa ya? Sudah tidak valid ya, karena pemerintah Saudi meminta 72 jam untuk betul, Ibu. daripada PCR test, betul. Jadi kami harus PCR test ulang. Bu, kalau kita korek-korek ya, keterangan informasi boleh ya Bu ya, itu sekali PCR berapa Bu Ibu keluar biaya Bu? Kalau biaya PCR itu kan 900.000, dan untuk satu keberangkatan ini kita 2 kali PCR. 1 kali sebelum berangkat untuk ke Saudi, dan nanti pada waktu kita pulang kita PCR lagi. Nah, case saya karena tidak berangkat dan di schedule ulang, saya harus PCR lagi kemarin. Jadi saya udah PCR 2 dan mungkin insya Allah nanti akan lagi PCR-nya. Jadi kalau yang saya tangkap sih Bu ya sebagai penonton nih begitu, artinya calon jemaah umroh yang berangkat di masa pandemi ini begitu memang harus kuat dengan budget di kantong ya kayaknya ya Bu ya? Ya mungkin gini, kalau saya boleh sedikit cerita ya, kemarin tuh ada 3 case kenapa tidak berangkat. Satu kayak saya, visa saya terlambat keluar. Kemudian ada juga yang tidak berangkat karena PCR-nya yang terlambat keluar juga, gitu. Dan yang ketiga tiketnya yang nggak ada. Jadi dia punya tiket, dia punya PCR, tapi tiketnya dia nggak ada dari sistem reservasi. Jadi ada 3 ini. Nah ini juga mesti kita pikirkan juga. Artinya ada biaya tambahan yang saya harus bayar. Iya. Ibu domisili di mana? Saya PCR ulang, saya di Bandung. Nah artinya Ibu di Jakarta di rumah saudara? Saya harus nginep 2 malam. Jadi hari Minggu saya nginep malam Senin dan tadi malam Selasa. Kalau ini kan kalau 2 malam, kalau saya di schedule-nya sampai seminggu lagi, artinya saya harus bayar lagi hotel untuk seminggu kan. Kemudian juga saya bayar PCR lagi. Nah cuma karena ini kita gagal berangkat kemarin, PCR-nya hanya bayar 400.000 aja. Jadi total yang dikeluarkan berapa Bu biayanya untuk harga penyesuaiannya? Kalau untuk harga penyesuaian mestinya yang gara-gara kita gagal berangkat ya. Ya artinya saya bayar PCR ulang 400.000, kemudian saya nginep hotel 2 malam itu 1 juta, kemudian ya transport ya, kemudian makan juga ya. Artinya ini akan bervariasi masing-masing orang kan, tetapi yang juga kita mesti pikirin kan kalau kita bukan bakar sendiri, kalau rame-rame kan juga akan repot gitu, karena sama siapa berangkat Bu? Seperti itu aja. Saya kebetulan satu rombongan tuh ada 30-an, tapi yang tidak berangkat itu ada 14.
yang tertinggal. Oh gitu. Oke. Nah ini prosedur yang harus dijalankan oleh Ibu dan juga rombongan ketika nanti sudah tiba di Tanah Katanya ada Suci seperti karantina, apa? Fit, katanya. Prosedur di mana, Mbak? Ketika nanti sudah tiba di Tiba Tanah di Tanah Suci. Suci. Kalau di Tanah Suci prosedurnya, ini informasi dari teman-teman yang tanggal 1 berangkat ya, bahwa kita langsung dari Jeddah itu langsung menuju ke Mekah. Dan mereka sampai saat ini masih diisolasi selama 3 hari. Oke. Jadi diisolasi di dalam kamar, tidak boleh keluar. Makanan semua diantar ke kamar. Jadi selama 3 hari sampai dari mulai arrival di Jeddah, itu mereka tidak boleh keluar kamar. Mereka stay dalam kamar di hotel. Oke. Nah, Gitu. Bu, untuk Setelah itu baru nanti mereka umroh. Oke. Nah, untuk kegiatan umroh sendiri ini setiap harinya berlangsung berapa lama ya Bu ya? Kalau biasanya di waktu normal kan bisa 6 sampai 8 jam tuh. Kalau sekarang di pandemi Ya, seperti di apa? Ada kondisi peraturan yang sekarang beda? kan, ya peraturan yang berbeda itu kan kita tahu bahwa kita harus menggunakan aplikasi khusus. Jadi kayak seperti kita booking slotnya kapan kita dikasih waktu untuk umroh. Dan tidak bisa setiap saat kita bisa umroh seperti dulu. Nah, kalau dulu biasanya jamaah itu rata-rata dalam program 9 hari itu mereka 2 kali umroh ya. Biasanya 1 kali mereka ambil mikotnya setelah dari Madinah, kemudian 1 lagi mereka ambil mikotnya setelah mereka di Mekah. Nah, untuk saat ini kita hanya diizinkan untuk umrohnya 1 kali saja. Karena ada pembatasan jumlah orang yang boleh tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Oke. Oke. Baik. Sebetulnya kalau Ibu tuh berangkatnya kapan Bu sebelumnya Bu seharusnya? Kemarin 2 hari yang lalu. tanggal 1 Bukan. November. Sebelum pandemi ini seharusnya Ibu berangkatnya? Saya seharusnya berangkat di bulan Maret. Maret ya berarti ya. Ya, di bulan Maret, tapi karena tiba-tiba ada Pandemi. pengumuman di akhir Februari sehingga tidak bisa berangkat. Ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Masrura dan juga rombongan semuanya ya. Terima kasih. Selamat sampai Amin, ya tujuan Rabbal juga. Alamin. Selamat jalan, titip doa Terima kasih. saya nanti. Nanti di Insya WA Bu Allah. doanya. Nama saya Arif Fadil, Bu Masrura jadi panjang namanya. Makanya nanti di WA aja. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Bu Masruro, sehat selalu.